Industri nikel yang semakin maju di Indonesia. Industri smelter yang penuh dengan investasi asing. Perdebatan industri nikel yang tidak pernah ketemu titik ujungnya. Dan segala hal yang sulit dimengerti tentang hal ini. Selamat datang di Indonesia. Mari kita sedikit intip tentang teknologi High Pressure Acid Leaching (HPAL) pada industri nikel. Dahulu kala, sejarah pengolahan nikel dimulai sejak manusia pertama kali mengenali kegunaan logam ini untuk menciptakan kerajinan dan perhiasan. Pada awalnya, nikel diolah dengan metode peleburan, yaitu dengan mencampurkannya dengan bahan-bahan seperti karbon dan belerang. Meskipun proses ini menghasilkan nikel, kadar yang rendah mendorong perlunya pemurnian lanjutan untuk memenuhi standar industri. Melangkah ke abad ke-19, dunia menyaksikan kemajuan pesat dalam teknologi pengolahan nikel. Salah satu terobosan terkemuka adalah proses MON, di mana nikel dioksidasi menggunakan karbon monoksida. Proses ini menghasilkan nikel dengan kadar yang tinggi, memungkinkannya digunakan dalam berbagai industri. Abad ke-20 membawa perkembangan lebih lanjut dengan munculnya proses hidrometalurgi pada tahun 1970-an. Proses ini melibatkan pelarutan nikel dengan asam, menghasilkan nikel berkualitas tinggi yang digunakan dalam industri baja dan baterai. Namun, puncak inovasi muncul pada tahun 1970-an dengan lahirnya teknologi High Pressure Acid Leaching (HPAL). Proses HPAL membawa revolusi dalam pengolahan nikel, melibatkan pelarutan nikel dengan asam sulfat pada tekanan tinggi. Hasilnya adalah nikel berkualitas tinggi yang tidak hanya memenuhi kebutuhan industri umum tetapi juga mendukung industri baterai lithium-ion. HPAL sebagai teknologi pengolahan nikel terkini memiliki sejumlah keunggulan. Mampu menghasilkan nikel berkualitas tinggi, memiliki biaya operasional yang rendah, dan mendukung prinsip keberlanjutan dengan menjadi ramah lingkungan. Penerapan teknologi HPAL tidak hanya mencapai skala nasional tetapi juga global, termasuk di Indonesia. Salah satu perusahaan pertambangan nikel terbesar di dunia, PT Vale Indonesia, telah berhasil menerapkan teknologi ini. Teknologi ini membawa revolusi dalam ekstraksi nikel dan kobalt dari biji nikel kadar rendah, terutama limonit, yang sebelumnya sulit diolah dengan metode konvensional seperti peleburan pirometalurgi. Proses HPAL dimulai dengan tahap preparasi biji. Biji nikel dihancurkan dan digiling menjadi partikel-partikel kecil untuk meningkatkan luas permukaan, memudahkan pelarutan, dan mempersiapkan biji untuk tahap selanjutnya. Kemudian, biji yang telah digiling dicampur dengan air dan asam kuat, biasanya asam sulfat, membentuk sebuah bubur. Langkah selanjutnya, bubur ini dipompa ke dalam reaktor bertekanan tinggi yang disebut autoclave. Di dalam autoclave, bubur dipanaskan pada suhu tinggi, sekitar 240 hingga 270 deg, dan diberikan tekanan tinggi hingga 33 hingga 55 atm. Kondisi ekstrem ini membantu melarutkan nikel dan kobalt dari biji, menghasilkan larutan yang kaya akan logam berharga. Setelah proses pelindian, bubur keluar dari autoclave dan melewati serangkaian proses pemisahan untuk menghilangkan padatan yang tidak larut seperti pasir dari larutan yang mengandung nikel dan kobalt. Logam-logam berharga ini kemudian diekstraksi dari larutan menggunakan berbagai teknik termasuk presipitasi, ekstraksi pelarut, atau elektrolisis. Tahap terakhir melibatkan pemurnian dan pengeringan logam yang diekstraksi. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan kemurnian logam dan menghasilkan produk akhir berbentuk bubuk atau pelet yang dapat digunakan dalam berbagai industri manufaktur. Teknologi HPAL memiliki beberapa keunggulan signifikan. Pertama, kemampuannya untuk mengolah biji nikel kadar rendah meningkatkan cadangan nikel yang tersedia. Selain itu, produk akhir yang dihasilkan memiliki kemurnian tinggi, melebihi 99,9% sesuai dengan standar industri yang semakin ketat. Lebih dari itu, HPAL juga diakui sebagai metode yang lebih ramah lingkungan, menghasilkan emisi gas buang yang lebih rendah dan tidak memerlukan bahan bakar fosil seperti pada metode pirometalurgi. Namun, seperti inovasi lainnya, HPAL tidak luput dari tantangan. Investasi awal yang tinggi dalam pembangunan smelter HPAL menjadi salah satu hambatan utama. Selain itu, konsumsi energi yang tinggi diperlukan untuk mempertahankan tekanan dan suhu tinggi selama proses, dan kompleksitas operasi smelter HPAL menuntut tingkat keahlian yang lebih tinggi dibandingkan dengan smelter konvensional. Meskipun dihadapkan pada tantangan tersebut, perkembangan teknologi HPAL diprediksi akan memegang peran penting dalam industri nikel global. Keunggulannya dalam mengolah biji nikel kadar rendah dan menghasilkan produk yang lebih murni secara ramah lingkungan menjadikannya pilihan yang menarik untuk masa depan industri pertambangan.
Hilirisasi industri pengolahan nikel di Indonesia yang semakin maju dengan sumbangan pemasukan untuk negara yang naik berkali-kali namun tetap menjadi sebuah perdebatan yang panjang. Dari isu pengrusakan lingkungan hingga standar prosedur kerja yang kurang memadai serta permasalahan penanaman modal asing. Akankah kita terus terpecah belah mempermasalahkan hal ini yang akan terus ada dalam masyarakat? Bagaimanakah tanggapan kalian? Silahkan subscribe dan komentar di bawah. Silakan koreksi dan berikan masukan jika ada yang salah.